Kita melanjutkan pelajaran kita dalam Injil Yohanes. Sekarang Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Dan di sini dibahas janji pertama bahwa Roh Kudus akan datang. Tuhan Yesus menyiapkan ke-11 murid itu untuk kehidupan mereka setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Dia minta kasih dari mereka dan ketaatan. Dia berjanji bahwa seorang pengantara yang lain, Roh kebenaran, akan datang, dan dia juga berjanji bahwa dia hadir bersama mereka. Pasal 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, dan ini kata kerja agapao, jika kamu mengasihi aku, turuti perintah-perintahku. Kita mengamati kesejajaran antara ayat ini dan yang sebelumnya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, turuti perintah-perintahku. Ayat yang sebelumnya, ayat 14, menekankan bagaimana Tuhan Yesus akan mengabulkan doa. Dan ayat ini, ayat 15, menekankan pertanggungjawaban kita. Tata bahasa yang dipakai di dalam ayat 14 dan 15 tidak memberi kesan bahwa pasti mereka sungguh akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus atau pasti mereka akan mengasihi Dia. Tidak ada kesan seperti itu. Tata bahasa yang dipakai di sini juga seperti tata bahasa yang ditemui di dalam pasal 8 ayat 31. Jika kamu menetap di dalam firman-Ku, sungguh murid-Ku kamu. Baik di dalam ayat 14 dan ayat 15, sekali lagi, bahasa Yunani ini tidak memberi kepastian bahwa mereka sungguh akan berdoa menurut namanya ataupun mengasihi Dia. Amatilah kesamaan antara ayat 15 ini dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, hal yang sama ditekankan di dalam ayat 21, 23, dan 24. Ayat ini tidak boleh dipisahkan dari konteksnya. Tuhan Yesus membahas bagaimana mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan hubungan ini, konteks ini memberi kesan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu hanya dapat dikerjakan oleh orang percaya yang mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, turuti perintah-perintahku, jamak itu. Baukem mengamati sesuatu yang menarik di dalam Injil Yohanes. Selain perintah untuk mengasihi, saling mengasihi, dan perintah untuk membasuh kaki, tidak ada perintah di dalam Injil Yohanes. Aneh ya, tidak ada. Ini menjadi satu contoh lagi bagaimana Injil Matius, Markus, dan Lukas berbeda dari Injil Yohanes. Juga ini menjadi satu contoh lagi bagaimana Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, dan Injil Yohanes saling melengkapi. Pasal 14 ayat 16. Dan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang perantara yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, bagian ini menceritakan mengenai hubungan supranatural yang perlu dipahami di dalam zaman baru yang akan berjalan, akan mulai beberapa minggu setelah kata-kata ini diucapkan. Bagian kita adalah ketaatan. Bagian Tuhan Yesus adalah minta Allah Bapa. Bagian Allah Bapa adalah mengutus perantara yang lain yang akan menetap bersama kita untuk selama-lamanya.
Kata ini, perantara, parakletos, ini merujuk pada kawan yang datang menolong orang di dalam pengadilan. Pada masa itu, mungkin kawan yang datang dia pengacara profesional, mungkin tidak, tetapi dia membawa pertolongan yang sangat dihargai. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sangat menarik dalam konteks ini. Yohanes berkata, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, seorang parakletos pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Jadi di dalam 1 Yohanes pasal 2 itu, Tuhan Yesus adalah pengantara. Dia adalah parakletos yang datang, yang kita punyai. Tetapi di sini perantara yang dibahas adalah Roh Kudus. Ya, memikirkan keadaan ke-11 murid, perantara yang mereka punya pada masa itu, Tuhan Yesus Kristus, dia sebentar lagi berangkat. Ayat 2, 3, dan 4, dan ayat 12. Tetapi perantara yang lain, Roh Kudus, akan datang dan menetap, pasal 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia, yaitu kosmos, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perantara yang disebut tadi adalah Roh Allah, yang disebut roh kebenaran di sini. Dan juga di dalam pasal 15 ayat 26 dan 16 ayat 13. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Roh Kudus, Roh Allah, bersaksi mengenai kebenaran itu. Roh kebenaran mengkomunikasikan dia yang adalah kebenaran. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus tidak seperti manusia di dunia. Murid-murid sudah mengenal roh kebenaran sudah bersama mereka, dan pada kedatangan hari Pentakosta, roh kebenaran itu akan diam di dalam mereka. Bagaimana roh kebenaran itu pada waktu itu bersama mereka dan akan berada di dalam mereka? Ya, untuk memahami itu, kita harus tahu apa yang terjadi pada hari Pentakosta yang akan datang itu. Jadi Tuhan menjelaskan, dia akan pergi. Dia yang adalah perantara, dia akan pergi. Tetapi perantara yang lain akan datang. Pasal 14 ayat 18. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu." Pasti mereka merasa seperti ditinggalkan sebagai yatim piatu. Dia mau menghibur mereka. Ya, tetapi ayat ini dan ayat yang berikut sebenarnya agak sulit diartikan. Ada 3 kemungkinan. 1, mungkin 2 ayat ini merujuk pada kedatangan Roh Allah yang sudah disebut di dalam ayat 16 dan 17. Tetapi dia berkata, "Aku datang kepadamu." Bukan Roh Kudus datang kepadamu. Di sini, aku datang kepadamu. Ya, masalah ini dapat ditiadakan jika kita berkata bahwa mengalami Roh Kudus itu sama dengan melihat Tuhan Yesus Kristus, tetapi firman Tuhan di sini tidak mengatakan itu. Jadi, tafsiran yang pertama, penjelasan yang pertama di sini agak sulit. Kedua, mungkin kedua ayat ini merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada hari kiamat. Penjelasan ini juga agak sulit karena ungkapan tinggal sesaat lagi di dalam ayat 19 rasanya tidak merujuk pada 2000 tahun. Penjelasan yang ketiga, paling kuat penjelasan ini bahwa kata-kata ini merujuk pada
penampilan Tuhan sesudah ia bangkit dari kuburannya. Dan Tuhan Yesus menceritakan hal yang sama di dalam Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai 22. Menurut penjelasan ini, kita paham bahwa murid-murid agak sedikit dihibur mendengar bahwa mereka akan menerima perantara yang lain, tetapi pertanyaan yang bergema di hati mereka adalah, dan engkau? Apakah engkau akan menyertai kami lagi? Dan dia menjawab pertanyaan itu dengan ayat ini dan dengan ayat yang berikut. Pasal 14 ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Oleh karena aku hidup, kamu pun akan hidup. Ya, ayat ini memperlengkapi ayat sebelumnya. Tinggal sesaat lagi, sesudah kebangkitannya, dia akan datang. Mereka akan melihat dia. Tetapi dia tidak akan dilihat oleh mereka di dalam dunia. Keadaan ke-11 murid itu jauh berbeda dari mereka orang dunia. Mereka ke-11 murid akan berkesempatan untuk melihat dia sesudah kebangkitan. Dan seperti katakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kamu pun akan hidup. Bukan saja mereka akan melihat dia, mereka akan juga hidup dengan suatu kehidupan ilahi dan kekal. Dia sendiri akan kembali untuk sementara untuk menghibur mereka, tetapi musuh-musuhnya tidak melihat dia. Pasal 14 ayat 20. Pada hari itu, dan itu kata hemera, hari, pada hari itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Bahwa dia di dalam Bapa, dan mereka di dalam dia, dan dia di dalam mereka, ini merupakan suatu kebenaran baru yang akan mereka kuasai pada hari itu. Pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus setelah ia bangkit. Tetapi sebenarnya apa artinya ungkapan ini? Bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nampaknya ini merujuk pada hubungan pribadi yang sangat akrab. Tetapi harus diakui bahwa ini merupakan ungkapan yang cukup samar-samar. Ungkapan yang hampir sama juga ditemui di dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 dan 11, dan pasal 14 ayat 23, dan pasal 17 ayat 21 sampai 23. Amatilah bahwa kadang ungkapan saling di dalam ini, hubungan saling di dalam, kadang ini di antara bapa dan anak, tapi juga kadang antara anak dan orang percaya. Ya, jadi samar-samar ini. Ya, amanlah kita berkata bahwa ini membahas hubungan pribadi yang amat akrab. Ingatlah bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 22, awal di dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes menjelaskan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, sebagai ringkasan, Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka. Dia mau menyiapkan mereka untuk hidup yang jauh berbeda, kehidupan yang jauh berbeda sesudah dia naik ke surga.
Mereka akan mempunyai suatu perantara yang baru bagi mereka, roh kebenaran. Dan samar-samarlah, tetapi mereka akan melihat Dia.